Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baiklah, langsung saja teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan di room Google Meet guna untuk sebentar nantinya kita akan melaksanakan presentasi mengenai penyuluhan yang kita lakukan beberapa pekan lalu. Kami di bidang digital membahas mengenai internet desa, dan penyuluhan ini kami lakukan di Sekretariat Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Cabang Limbung, tepatnya di Limbung, Jalan Poros Limbung. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Wan Lisjutawani, kemudian ada Firda, ada Nur Cahani, ada Marsyanda Ansar, ada Dini Pratiwi, ada Wulan, ada Meriam. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut saya serahkan kepada teman-teman, dimulai dari saudari Firda. Silahkan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda. Saya akan menjelaskan laporan praktikum komunikasi pembangunan yang kami lakukan di cabang Sekret IPM Limbung. Laporan pertama yaitu apa sih peran-peran masing-masing kelompok dan apa kendalanya, kemudian bagaimana cara kami mengatasinya. Pertama, peran-peran itu adalah saya Firda dan Dini sebagai pemateri pertama dengan membawa subtema kiat-kiat menghindari hoax. Pada cara kami menyampaikan pesan dan ide gagasan yang kepada peserta adalah, pertama, saya memberikan ruang bagi peserta untuk berdiskusi dan melempar pertanyaan agar ada feedback di antara pemateri dan peserta. Kemudian dilanjutkan dengan Dini yang membahas inti-inti dari kiat-kiat menghindari hoax tersebut. Jadi saya dan Dini berkolaborasi dan saling menjelaskan bagaimana cara kami membawakan materi agar tidak monoton didengar oleh peserta gitu. Kemudian yang kedua yaitu Wulan, Dian, Latifah, dan Meriam. Di sini mereka membawakan subtema cara menggunakan gadget yang baik. Di sini Wulan membawakan materi agak sedikit seperti biasanya, agak monoton dan datar. Kemudian Meriam membantu dan menaikkan suasana pada saat dia membawakan materi. Jadi Meriam dan Wulan pada saat membawakan materi sampai kepada peserta karena mereka saling membantu. Kemudian yang ketiga tuh Marsyanda Ansar. Dia berperan sebagai pemateri ketiga dengan subtema belanja online yang aman. Di sini dia sendiri, jadi dari subtema yang menarik dan target objek dari penyuluhan kami adalah anak muda yang memang pecandu belanja online. Jadi mereka sangat tertarik dengan materi yang dibawakan oleh Marsyanda Ansar. Jadi pada saat materi ini dibawakan, semua peserta itu antusias dan tidak ada kekurangan ataupun kendala di saat membawakan materi tersebut. Kemudian yang terakhir Wan Lisjutawani dan Nur Cahani. Di sini mereka membawakan materi cara bergaul di media sosial yang baik. Di sini karena memang anak-anak muda saat ini tidak bisa lepas dari gadget dan media sosial, di sini mereka sangat antusias ketika mendengarkan Nur Cahani dan Wan Lisjutawani, sehingga ruang saat itu sangat timbal balik, ada feedback di dalamnya, begitu. Jadi sebenarnya ataupun pada dasarnya kelompok kami saling melengkapi satu sama lain. Jika ada pemateri yang mungkin datar atau monoton, teman yang lain pasti membantu, sehingga cara kami mengatasi masalah itu adalah dengan cara saling membantu sama lain. Jadi menutupi kekurangan teman yang lain dan tetap fokus untuk memberikan materi yang baik, begitu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, itu tadi penjelasannya dari saudari Firda. Kemudian dilanjut oleh saudari Meriam untuk membahas proposal nomor 2. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan model komunikasi apa yang dilakukan dengan sasaran yang disuruhkan
arah, dan bagaimana pendekatan komunikasinya, bagaimana efektivitas komunikasinya, dan bagaimana hambatannya dan cara mengatasinya. Nah, jadi adapun model komunikasi yang kami gunakan itu merupakan komunikasi dua arah, karena pada saat proses penyampaian materi itu peserta terlibat dalam forum tersebut. Jadi keefektifan komunikasi yang kami sampaikan itu belum terlalu baik karena proses komunikasi kami dengan peserta itu belum maksimal, meskipun peserta yang terlibat itu hanya 1 atau 2 orang. Nah, kemudian adapun hambatan saat proses penyampaian itu para peserta itu kurang aktif untuk bertanya ataupun menjawab. Nah, adapun cara mengatasi para peserta kurang aktif itu, cara mengatasi untuk mungkin pada kegiatan selanjutnya itu mungkin bisa memberikan materi yang lebih bagus dan menarik lagi supaya lebih aktif, tertarik, ataupun menjawab ataupun bertanya kepada pemateri. Baik, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Saudari Mary. Serahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Siti Marsyanda Ansar. Dipersilahkan. Marsyanda. Oke, baik, terima kasih. Pada penyuluhan kali itu saya membawakan materi yaitu berbelanja online yang baik. Nah, namun di sini saya memberikan tips agar bagaimana cara berbelanja online yang baik. Adapun dampak positif dan negatif yang saya jelaskan. Namun efektivitas dan tepat guna pada sasaran kami yaitu adalah anak Muhammadiyah yang menempuh pendidikan SMA, SMP, dan SMK. Saat ini, remaja di usia dini mulai bergejolak di dunia internet. Tak kala anak sekarang menyalahgunakan hal ini. Maka dari itu, kita mengambil pola agar pendidikan dapat sebagai teguran untuk mereka cerdas menggunakan internet. Jadi, waktu penyuluhan itu, siswa sangat aktif karena apa? Dia sekarang hidup di era milenial di mana apa-apa menggunakan internet dan sebagainya. Jadi saat itu mereka remaja-remaja tersebut mulai aktif menanggapi apa yang disampaikan karena dia sering berbelanja online dan sebagainya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Saudari Marsyanda. Nah, selanjutnya kami serahkan kepada Saudari Wulandia Latifah untuk penjelasan selanjutnya. Silahkan. Baiklah, apa kekurangan atau batasan dari penyuluhan ini? Dalam penyuluhan ini, alhamdulillah kita tidak mempunyai kekurangan, termasuk dana, karena dana yang kami kumpulkan sudah lebih cukup. Hanya saja ada sedikit batasan, yaitu dengan ruangan yang agak sempit digunakan pada saat kami melakukan penyuluhan. Sekian. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Dini Pratiwi. Baik, jadi kontribusi penyuluhan ini dalam konteks pembangunan ialah tentunya memberikan literasi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara menggunakan internet secara sehat dan aman, serta cerdas, kreatif, dan produktif, sehingga dapat meningkatkan dampak positif dari pengguna internet dan mengurangi dampak negatif dari internet. Nah, selain itu juga membantu masyarakat untuk bisa semakin waspada, semakin tahu bahwa serta keuntungan dari internet dan juga membuat masyarakat semakin dewasa dalam menggunakan internet. Nah, melalui penyuluhan internet sehat ini kepada masyarakat sebagai pengguna, seperti yang saya katakan di awal tadi, bisa memberitahukan tentang bagaimana cara penggunaan internet yang baik secara tidak langsung melalui pengajaran tersebut. Menggunakan internet yang baik akan membawa perubahan juga dalam masyarakat, seperti orang tua bisa bertanggung jawab terhadap anaknya, dalam artian bahwa orang tua bisa mengontrol batas-batasan dalam menggunakan internet untuk anaknya. Mungkin hanya itu
Jadi saya kasihkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Dini. Kemudian kita lanjut ke Saudari Nur Cahani. Silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa masukan untuk penyuluhan berikutnya terkait kegiatan ini. Terkait penyuluhan yang dilakukan oleh kelompok 4 dengan tema digital atau internet sehat yang diambil oleh kelompok kami, masuk mengenai kegiatan penyuluhan selanjutnya adalah dengan menjelaskan lebih detail dan lebih jelas lagi mengenai dampak baik dan buruknya internet sehat bagi semua pengguna sosial media atau pengguna HP Android dengan mempunyai banyak manfaat yang bisa dilakukan dalam internet atau sosial media itu sendiri. Di balik adanya manfaat tertentu, terdapat juga hal buruk yang biasa terjadi di media sosial. Yaitu jadi bagi pengguna media sosial, baik berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Tetapi dampak baiknya kita dapat membagi ilmu atau menjual di media sosial dan dapat menemukan teman baru dalam media bersosial media. Ketika kita dapat merespon baik dengan orang tersebut. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Saudari Nur Cahani. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah jelas semuanya mulai dari pemaparan proposal nomor 1 hingga nomor 6. Kemudian saya sendiri di sini bertugas untuk mengedit video presentasi dari hasil kegiatan penyuluhan beberapa pekan lalu. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas antusias dan perhatiannya. Bisa on mic, sempat ada yang mau diucapkan lagi? Ya, tutup nih. Assalamualaikum. Baik. Oke, terima kasih.